Kisah Anas ibnu Haris tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa hujan batu. Pada awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, ada seorang Quraisy dari Bani Abu Ad-Dar, namanya Anas ibnu Haris. Dia terkenal akan kecerdasan akalnya, licik, berpengetahuan tinggi dan banyak pengalaman. Suatu ketika dia menantang agar Tuhan menurunkan hujan batu kepadanya jika benar apa yang didakwahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengetahuan Anas ibnu Haris lumayan luas karena dia seringkali berdagang hingga ke wilayah Romawi, Persia dan sekitarnya. Dalam perjalanan niaga itu dia bertemu banyak orang cerdik pandai. Dia juga bertemu banyak tradisi dan budaya dari berbagai suku dan bangsa. Anas ibnu Haris pun sangat berbangga diri dan merasa paling unggul di antara suku-suku di Mekah. Pada suatu ketika saat pulang dari berdagang, Anas mendengar adanya orang mengaku sebagai nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad. Para pembesar suku Quraisy pun memintanya untuk menghentikan pengaruh Muhammad. Dia pun setuju untuk memenuhi permintaan tersebut karena Muhammad dianggap berpotensi mengancam eksistensi keunggulannya di tengah masyarakat Mekah. Anas melakukan upaya-upaya serius untuk menghentikan dakwah Nabi. Dia selalu hadir dimanapun Nabi Muhammad berdakwah, lalu mengatakan di hadapan orang-orang bahwa yang disampaikan Muhammad tak lain hanyalah dongeng-dongeng fiksi dari orang-orang terdahulu. Sebagai tandingan di hadapan orang banyak, dia pun menceritakan dongeng-dongeng yang diadopsinya dari tradisi Romawi dan Persia. Ini dilakukan karena dia menganggap bahwa orang-orang itu tertarik dengan Nabi Muhammad karena Muhammad menyampaikan dongeng-dongeng fiksi yang membangkitkan imajinasi dan kesyahduan. Kedua, merasa gagal pada upaya itu, dia berpikir bahwa Muhammad itu menarik karena adanya lantunan indah, syahdu, dan bersajak pada hal yang dipresentasikannya di hadapan banyak orang. Sehingga untuk menandinginya dia pun memanggil para penyanyi dan penari untuk pentas dimanapun Nabi berdakwah dan dikerumuni banyak orang. Lewat cara ini dia berharap orang-orang itu lebih tertarik nyanyian merdu dan jogetan seksi serta iming-iming hadiahnya ketimbang dakwah Nabi. Cara kedua ini pun tak ada hasilnya. Maka Anas pun pergi ke berbagai daerah untuk mencari inspirasi jitu. Akhirnya dia pun bertemu ahli kitab di Yatsrib dan dibekali 3 pertanyaan yang dirasa bisa menjatuhkan harkat martabat Nabi Muhammad di hadapan masyarakat Mekah. Lalu dia pun pulang ke Mekah dan membuat acara khusus dengan mengumpulkan banyak orang termasuk Nabi Muhammad. Dalam acaranya itu dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, jika kamu benar-benar Nabi utusan Tuhan, tentu kamu bisa menjawab 3 pertanyaanku ini. Kamu bersedia?" "Katakanlah, apa itu?" jawab Rasulullah. "Pertama, tahukah kamu tentang sekelompok pemuda yang mengasingkan dirinya demi menjaga iman akidahnya? Kedua, tahukah kamu tentang seorang raja yang kekuasaannya meliputi barat hingga timur? Ketiga, bisakah menjelaskan tentang hakikat ruh?" Pemuda itu dikenal dengan Ashabul Kahfi, jawab Nabi Muhammad. Lalu secara detail dibacakanlah surat Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Raja tersebut bernama Zulkarnain. Lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk detailnya dibacakanlah surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 101.
Adapun soal hakikat ruh itu urusan Allah Ta'ala. Sementara manusia tidaklah diberi pengetahuan, melainkan hanya sedikit. Jawab Nabi Muhammad untuk pertanyaan ketiga. Kemudian tanpa mendetailkan dibacakanlah surat Al-Isra ayat 85. Anad merasa upayanya menghentikan dakwah Nabi gagal total. Bahkan saban hari pengaruh dan pengikut Rasulullah kian banyak. Saking malu serta marahnya, Nat kemudian makin dahsyat pula kedengkian serta kekufurannya terhadap Nabi Muhammad. Lantas Nat mengumpulkan orang lebih banyak dan lebih besar lagi. Tentu diundang pula Nabi Muhammad pada acaranya tersebut. Lantas di hadapan khalayak ramai dia hendak menjatuhkan kredibilitas Nabi Muhammad dengan menantang agar dirinya diazab. Wahai Muhammad, jika yang kamu dakwahkan itu, maka mintalah Tuhanmu untuk mengazabku. Turunkanlah hujan batu. Anak, bila dia baik-baik saja dan hujan batu tidak juga turun, maka berarti Nabi Muhammad berdusta dan dia yang benar dan menang. Allah Ta'ala mengabadikan omongan Anas ini untuk dijadikan pelajaran oleh umat Islam, yang artinya, dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika yang didakwahkan Muhammad Al-Quran ini adalah hak kebenaran, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Quran Surat Al-Anfal ayat 32. Allah Ta'ala tidak langsung mengazab An-Nard, namun dia dibuat hina dan bertingkah memalukan terus-menerus. Hingga akhirnya skenario Allah Ta'ala akan perang Badar menjadi kuburan bagi musuh-musuh Rasulullah, termasuk di dalamnya terbunuhnya An-Nard.